Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bilangan pangkat atau eksponen. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai sifat-sifat bilangan pangkat, bagaimana bilangan pangkat itu harus disederhanakan menjadi bilangan paling sederhana. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari persamaan bilangan pangkat. Jadi persamaan bilangan pangkat itu kita akan mencari nilai pangkatnya, ya. Jadi pangkatnya itu dalam bentuk aljabar. Nah, jadi misalkan ya, jadi ada dua bentuk nih. Jadi ada dua bentuk. Jika A-nya konstanta nanti ya. Jika A sebagai konstanta, di mana pertama A pangkat X sama dengan A pangkat Y. Jadi di mana ini sama-sama A. Nanti tinggal diturunkan. Maka X sama dengan Y. Jadi nilai pangkatnya sama. X sama dengan Y. Nah, seperti ini yang pertama. Yang kedua yang lebih kompleks persamaannya, jika A adalah sebuah fungsi dari pangkatnya ya. Sebuah pangkat dari fungsi X sama dengan A sebuah pangkat dari fungsi Gx ya, maka nanti tinggal diturunkan Fx sama Gx-nya. Maka Fx nilainya sama dengan Gx. Nah, jadi ada dua bentuk persamaan seperti ini. Di mana di sini kita harus menyamakan dulu nilainya sebagai A. Jadi nanti harus sama nilainya kiri dan kanan. Nah, kita lihat contoh sederhananya. Kita mulai lihat dari contoh dari paling mudah dulu. Contoh soal. Dan jangan lupa kita harus menggunakan sifat-sifat bilangan pangkat yang sebelumnya telah dipelajari. Yang pertama contohnya. 9 pangkat X sama dengan 27. Nah, di sini bisa kita lihat 9 pangkat X sama dengan 27. Kita sederhanakan dulu 9 pangkat X. Nah, 9 itu berapa sederhananya? 9 itu sederhananya adalah 3 pangkat 2. Kita tulis 3 pangkat 2 dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena sudah punya pangkat, yaitu pangkat X. Ya, jadi seperti sifat sebelumnya ya, kalau pangkat punya pangkat lagi maka dikurungkan. Nah, kemudian 27 rubah jadi berapa? Rubah jadi 3 pangkat 3 kan? 27 itu 3 kali 3 kali 3, 27 jadinya. Nah, coba kita lihat, kita gunakan sifat bilangan pangkat yang pangkat dipangkatkan. Jadi apa sifat bilangan pangkat yang dipangkatkan? Jadi perkalian, betul. Pangkat nih 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi sama X. Berarti pangkatnya dikali. Ya. Jadi pangkatnya dikalikan. Berarti bisa kita tulis. Saya tulis di sebelah ya. Kita tulis berarti 3 pangkat 2X. 2X dari mana? 2 kali X. 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini sudah sama nih. Ya, nilai konstantanya sudah sama. Sama-sama 3 atau bilangan pokoknya basisnya udah sama-sama 3. Berarti kita turunkan pangkatnya, bukan dicoret ya. Tapi turunkan pangkatnya. Ini pangkatnya 2X. 2X sama dengan, ini pangkatnya 3. 2X sama dengan 3. Kita kerjakan secara aljabar. 2X itu 2 kali X. Berarti 2 pindah jadi bagi. Berarti nilai X-nya sama dengan 3 per 2. Jadi begitu ya. Kita mencari sebuah nilai pangkatnya. Ya, jadi nilai X-nya adalah 3 per 2. 9 pangkat 3 per 2 nilainya adalah 27. Baik, kita lanjut ke soal yang lebih kompleks. Soal selanjutnya adalah akar dari 2 pangkat X sama dengan 8. Di sini sudah sederhana, angkanya itu 2, tapi bentuknya akar. Ingat bahwa ada sifat bilangan pangkat, yaitu A pangkat M akar dari N. Masih ingat? Jadi kan pecahan A pangkat M per N. A pangkat M per N. Berarti untuk yang ini kita rubah seperti itu. Berarti 2 pangkat X per berapa? Akar itu kalau tidak ditulis adalah akar 2 nilainya.
Ya, jadi akar itu kalau tidak ditulis nilainya akar 2. Berarti bisa kita tulis 2 pangkat X per 2. Ya, akar kalau tidak ditulis nilainya adalah akar 2. Sama dengan 8 itu sederhanakan. Otomatis karena konstantanya nilai basisnya itu bilangan pokoknya 2, berarti 8 itu 2 kali 2 kali 2. Ya, harus dicari 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 3. Berarti 8 kita rubah jadi 2 pangkat 3. Nah, 8 dirubah jadi 2 pangkat 3, kemudian bagaimana lagi caranya? Kan sudah sama nih basisnya bilangan pokoknya sama kayak tadi ya. Berarti tinggal diturunkan pangkatnya. Berarti ini pangkatnya X per 2. X per 2 sama dengan 3. Kita lanjutkan. X per 2 sama dengan 3. Per, pindahkan secara aljabar. Per atau bagi, pindah nyebrang sama dengan jadi kali. Berarti X sama dengan 3 kali 2. Berarti nilai X-nya adalah 6. Berarti di sini akar dari 2 pangkat 6 adalah 8 nilainya. Jadi persamaan bilangan pangkat kita mencari nilai akar tersebut. Nilai pangkat tersebut. Ya, berapa nilainya? Entah itu dalam bentuk variabel X, dalam variabel P atau Y, bebas. Nah, kita bertahap lagi. Selanjutnya, soal ketiga. Saya tulis di sini sepertinya masih muat. Soal ketiga. Soalnya seperti ini. 7 pangkat 2X min 3 sama dengan 1. 7 pangkat 2X min 3 sama dengan 1. Coba bisa diperhatikan ini. Ini nilainya 7. 7 itu sudah sederhana ya. Ingat bilangan pangkat itu bentuk sederhananya adalah biasanya bilangan prima. 2, 3, tadi ya 2 pangkat, 3 pangkat, 7 pangkat, 5 pangkat. Nah, ini sudah 7. Tapi 1 bagaimana dirubahnya? Ya, 1 itu kan 1 pangkat 1, tapi ada sifat bilangan pangkat. Ada yang tahu? Sifat yang berhubungan dengan 1 yaitu semua bilangan pangkat yang pangkatnya 0 nilainya 1. Kan ada sifat bilangan pangkat A pangkat 0 nilainya 1. Artinya semua bilangan pangkat yang pangkatnya 0 nilainya 1. Berarti 1 karena basisnya bilangan pokoknya 7, berarti kita rubah berarti 7 pangkat 0. Nah, tinggal kita rubah saja. Jadi mirip tuh. 7 pangkat 2X min 3 sama dengan 7 pangkat 0. Sudah sama. Sudah sama basisnya sama-sama 7. Ya. Tinggal ditulis. Berarti turun pangkatnya. 2X min 3 yang pertama. Tulis. Kita tulis karena udah sama-sama 7 nih. Udah sama-sama 7 tuh. Berarti kita tulis 2X min 3 sama dengan 0. Nah, tinggal kerjakan kelanjutannya seperti aljabar biasa ya. Yang mana dulu yang pindah? Min dulu. Min pindah jadi plus. Plus 3 berarti 2X sama dengan 0 tidak ngaruh ya. 2X sama dengan plus 3 atau 3 saja. Nah, 2X sama dengan 3. 2-nya pindah seperti tadi. 2X, 2 kali X. Kalau kali berarti pindah jadi bagi. Berarti nilai X-nya sama dengan 3 per 2. Mudah ya. Asalkan kita bisa menyederhanakan dan tahu sifat-sifat bilangan pangkatnya. Ya, jadi bilangan pangkat akan terus digunakan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Soal selanjutnya dengan level soal yang mulai susah nih ya. Nomor 4 soalnya adalah 5 pangkat 2X plus 6 diakarkan X sama dengan 625. Dari sini kita sudah lihat nih ya, bahwa bilangan pokoknya 5. Berarti 625 cari 5 pangkat berapa? Coba sini saya bantu. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. 5 pangkat 3, berarti 25 kali 5 ya. 125. 5 pangkat 4 kali 5 lagi, 125 kali 5. 625, berarti 625 kita rubah jadi 5 pangkat 4. Ya, kemudian ini akar. Akar itu berarti pangkatnya dirubah jadi pecahan. Berarti kita ganti jadi seperti ini. 5 pangkat 2X plus 6 pernya panjang ya. X gitu ya. Jadi per ininya X-nya buat semuanya. Gitu. Sama dengan 625 kita rubah. 625-nya kita rubah jadi 5 pangkat 4.
Nah, coba dilihat. Oh, ternyata mudah nih. Bilangan pokoknya basisnya udah sama-sama 5 ternyata. Yang merupakan konstanta dia. Jadinya berarti bisa kita tulis 2x plus 6 per x ya. Jadi kita turunkan pangkatnya. Karena udah sama basisnya, sudah sama 5 tuh. Kita tulis berarti 2x plus 6 per x sama dengan 4. Nah, ini kan pernya panjang buat semuanya. Per atau pembagian, pindahkan x-nya ke kanan jadi perkalian. Ya, berarti bisa kita tulis 2x plus 6 sama dengan 4 kali x. Berarti 4x ya. 4 kali x itu 4x. Berarti 2x ini 4x. Nah, ini diem aja nih yang 4x-nya di kanan. 2x-nya pindahkan ke kanan. Berarti jadinya 6 tetap ya di kiri. Berarti 6 sama dengan 4x. Nah, 2x pindah jadi dikurang 2x. Jadi 6 sama dengan 4x dikurang 2x. Selanjutnya bagaimana? 4x kurang 2x berapa? 4x kurang 2x, 2x ya. Boleh kita tulis di kiri, kita tukeran sama 6. Berarti 2x sama dengan 6. Nah, sudah terlihat nih, 2x sama dengan 6. Kemudian pindah 2-nya. 2x 2 kali x, berarti x-nya dibagi. X sama dengan 6 dibagi 2, berarti nilai x-nya adalah 3. Berarti nilai x dari perpangkatan ini, ya, nilai x-nya, nilai variabelnya adalah 3. Jadi tidak terlalu susah ya, bisa dipahami. Satu lagi mungkin ya, soal yang lumayan, yang agak-agak mirip. Soal kelima adalah 36 dipangkatkan x min 2 sama dengan 6 pangkat x plus 1. Nah, jadi selain bentuk sederhananya bilangan pangkat seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa bilangan pangkat itu ya, bilangan pangkat itu bisa dibuat dalam bentuk bilangan sederhana selain bilangan prima, yaitu contohnya 6, 10 gitu. Ya. Jadi 36 bisa paling sederhana jadi 6. Nah, karena ini basisnya sebelahnya sudah 6 tuh. Berarti 36 kita rubah. 36 itu berapa? 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 kita kurungkan. Karena sebelumnya sudah punya pangkat, yaitu x min 2. Sama dengan yang ini tetap 6 pangkat x plus 1. Nah, kemudian kita lihat 6 pangkat 2 dipangkatkan x min 2. Pangkat dipangkatkan berarti dikalikan pangkatnya. Cara mengalikannya bagaimana? Perkalian aljabar. Ya, berarti tulisnya begini. 6 pangkat 2 dikali dalam kurung x min 2 sama dengan 6 pangkat x plus 1. Yang kali air mancur itu loh ya. 2 kali x ke dalam, terus 2 kali min 2 gitu. Berarti jadinya berapa? 6, 2 kali x. 6 pangkat 2x, 2 kali min 2. Min 4 sama dengan 6 pangkat x plus 1. Jadi intinya selain menggunakan sifat bilangan pangkat, cukup menggunakan pengerjaan aljabar gitu ya. Nah, bilangan pokoknya udah sama nih basisnya, 6 sama-sama 6. Berarti langsung turunkan pangkatnya, langsung turunkan saja. Berarti jadi 2x min 4, yang kanan pangkatnya x plus 1. Lagi-lagi kita menggunakan metode aljabar, temen ketemu temen ya. Yang suku yang sama digabungkan. Nah, ini sebelah kiri sudah ada x. Berarti x yang kanan pindah ke kiri, min 4 pindah ke kanan. Ya, jadi 2x tetap di kiri, 2x. X pindah jadi min x. Ingat ya, aljabar berarti ganti tanda berarti ya. Sama dengan tuan rumah, tulis duluan tuan rumahnya 1. 1. Min 4 pindah jadi plus 4. 1 plus 4. 2x dikurang x jadi x. Ya, 2 kurang 1 jadi 1x gitu ya. X-nya sama dengan 5. Nah, cukup mudah kan? Kemudian untuk latihan, apakah sudah lebih memahami atau belum? Coba bisa dikerjakan soal nomor 6-nya. 9 dipangkatkan x plus 1 sama dengan 81. Yang ditanyakan berarti tetap sama. Nilai x-nya berapa? Nilai x sama dengan titik. Nah, coba silakan dikerjakan. Nanti beberapa hari kemudian akan saya tulis jawabannya di
kolom komentar. Mudah-mudahan hasil jawaban kalian semua, teman-teman semua bisa betul ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dan lebih memudahkan untuk memahami bilangan pangkat ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.